Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Apriandi. Baiklah, saya di sini akan mereview tentang materi Tumasik sejarah awal Islam di Singapura. Asal-usul Singapura. Singapura merupakan nama modern yang digunakan sekarang untuk menyebut negara yang terletak di Selat Malaka. Untuk periode klasik Exin Singapura, lihat halaman 18-23, dan untuk periode Kesultanan Islam Malaka, Johor, dan Johor Riau, lihat halaman 23. Bahkan sampai saat ini Singapura merupakan salah satu negara persemakmuran Inggris, alias salah satu anggota dari negara-negara persemakmuran Inggris. Kekuatan Thomas Stamford Raffles yang menggagas proyek Singapura pada tahun 1818 karena kekecewaannya terhadap Belanda yang merebut kembali tanah Jawa dari Inggris. Kemudian Raffles menandatangani perjanjian dengan Temanggung Sri Maharaja untuk menguasai Pulau Singapura pada 19 Januari 1819. Maka tahun 1819 dipandang sebagai awal penggunaan nama Singapura untuk menyebut daerah tersebut. Akan tetapi asal-usul dan kemunculan istilah Singapura untuk pertama kalinya tetapi belum dapat dipastikan. Menurut salah satu sumber Melayu lama disebutkan bahwa salah seorang keturunan Sang Superba dari Palembang pergi dan tinggal di Pulau Bintan. Dari sana ia melihat pantai putih di pulau lain. Ketika ia menanyakan tempat itu, ia mengetahui bahwa pulau itu adalah Pulau Tumasik, dan ia meminta untuk mengunjungi pulau tersebut. Tetapi ketika baru saja berlayar menuju pulau itu, tiba-tiba datang angin topan menerpa kapal mereka. Angin topan begitu dahsyatnya sampai kemudian mahkota sang pangeran jatuh ke dalam air. Tanpa diduga angin topan itu pun tiba-tiba berhenti dan air laut pun kembali tenang. Atas kejadian itu, mereka meyakini bahwa jatuhnya mahkota sang pangeran ke dalam air, yang kemudian disertai terhentinya angin topan dan tenangnya kembali air laut, merupakan pertanda diperbolehkannya sang pangeran beserta pengikutnya untuk memasuki pulau tersebut. Ketika memasuki pulau itu, mereka melihat seekor binatang yang anggun gerakannya, tangkas dan berani, dengan bulu bagian kepalanya yang hitam, putih di bagian lehernya, dan coklat di bagian badannya. Mereka terkesan dengan binatang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kemudian seorang tua memberitahukan kepada sang pangeran bahwa nama binatang itu adalah singa. Kemudian ia memutuskan untuk tinggal di sana dan memberi nama tempat itu dengan Singapura, kota singa. Dari cerita tersebut kemudian lahir nama Singapura. Kedatangan Islam di Singapura. Masuknya Islam ke Singapura terkait dengan proses kedatangan Islam di Asia Tenggara. Tentang proses kedatangan Islam di Asia Tenggara, para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai kapan dan di mana datangnya. Kajian mengenai teori kedatangan Islam di Asia Tenggara telah banyak dilakukan, baik teori-teorinya maupun tinjauan kritis atau teori-teori tersebut. Oleh karena itu, penjelasan mengenai hal ini disajikan secara ringkas berdasarkan salah satu tinjauan yang pernah ada. Berikut teori Islamisasi di Asia Tenggara. Teori pertama, teori Arab.
menyebutkan bahwa Islam datang ke Asia Tenggara langsung dari Arab, tepatnya dari Hadramaut. Menurut teori ini, Islam masuk ke Asia Tenggara pada masa abad pertama Hijriah atau abad ke-7 dan abad ke-8 Masehi. Proses masuknya Islam pada masa ini ditandai dengan dominasi pedagang Arab dalam perdagangan Barat Timur. Teori ini didukung dengan fakta dari sumber-sumber Cina yang menyebutkan bahwa menjelang abad ke-7 Masehi, ada seorang pedagang Arab yang menjadi pemimpin pada sebuah pemukiman Muslim Arab di pesisir pantai Sumatera. Crawford mendukung teori ini, meskipun ia tetap mempertimbangkan adanya peranan kaum muslimin yang berasal dari pantai timur India, orang-orang Mohammedan di India Timur, sementara Kaiser berpendapat bahwa Islam di Asia Tenggara memang berasal dari Timur Tengah, tetapi lebih tepatnya berasal dari Mesir. Nieman dan de Hollander sedikit merevisi pandangan Kaiser tersebut dengan menyatakan bahwa sumber Islam di Nusantara berasal dari Hadramaut, sedangkan Fett hanya menyebut orang-orang Arab, tanpa mengungkapkan lebih dalam apakah dari Hadramaut, Mesir, atau India. Teori ini juga dipegang kuat oleh Hamka, yang mengatakan bahwa meskipun terdapat peran Persia maupun India, tetapi Islam pertama kali masuk di Asia Tenggara dibawa langsung oleh Muslim Arab. Begitu juga dengan Al-Atas yang menegaskan bahwa Islam masuk Asia Tenggara dibawa langsung oleh Muslim Arab. Hal ini dapat dibuktikan dengan apa yang disebutkan sebagai teori umum tentang Islamisasi Nusantara yang harus didasarkan pada sejarah literatur Islam. Dalam konteks Islamisasi di Asia Tenggara, Tumasik, Singapura dulu menempati posisi yang strategis di Selat Malaka. Posisi strategis yang merupakan nilai lebih yang dimiliki Singapura menjadikannya sebagai transit perdagangan dari berbagai kawasan. Pada sisi lain, selain sebagai transit perdagangan, letaknya yang strategis juga memungkinkannya menjadi pusat informasi dan komunikasi dakwah Islam. Baik pada masa Kesultanan Malaka sebelum kedatangan kolonial Eropa, maka kolonial sampai pada abad ke-20, peran penting tersebut segera berakhir tak kala Singapura memisahkan diri dari Negara Federasi Malaysia. Umat Islam menjadi minoritas. Selanjutnya, komunitas Muslim yang sebagian besar adalah bangsa Melayu menempatkan posisi kelas 2 di bawah etnis Cina. Pada perkembangan selanjutnya, Islam di Singapura disebarkan oleh para ulama dari berbagai belahan Asia Tenggara dan anak benua India, seperti Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Aminuddin, Syekh Habib Ali Habsyi. Berdasarkan teori-teori Islamisasi di atas, dapat dipastikan bahwa pada pedagang Muslim dari Arab dan Persia, khususnya yang melakukan pelayaran ke selatan Malaka antara abad ke-8 sampai abad ke-11 Masehi, juga mengunjungi dan singgah di Tumasik. Sebab Tumasik pada masa itu telah menjadi kota pelabuhan penting yang diperebutkan oleh Sriwijaya dan Majapahit sebagaimana dijelaskan di atas. Akan tetapi tentang kedatangan Islam di Tumasik secara khusus ada beberapa pendapat yang dapat disebutkan, yaitu menurut Azmi, Islam telah datang sejak abad pertama
Hijriyah karena pada pertengahan abad tersebut orang Arab Islam telah sampai ke gugusan Kepulauan Melayu dan bersamaan dengan itu mereka melakukan dakwah Islam. Menurut Fatimi, sekitar abad ke-8 Hijriyah atau 14 Masehi, pendapat ini berpegang pada penemuan batu bersurat di Terengganu yang bertanggal 702 Hijriah atau 1302 Masehi. Menurut Majul, abad ke-15 atau 16 Masehi, pendapat ini tidak dapat diterima sebab ada juga bukti bahwa Islam sudah masuk sebelum itu. Bahkan sejak abad pertama Hijriah 7 Masehi, yaitu dengan ditemukannya batu nisan di Tanjung Inggris Kedah tahun 1965. Perbedaan semacam ini selalu terjadi karena seringkali para ahli tersebut melihat dari perspektif yang berbeda-beda atau dari jalur masuknya yang berbeda. Ketika jalur perdagangan mengikuti jalur yang masuk ke Asia Tenggara menyusuri pantai barat Aceh, yaitu melalui Barus di Sumatera Utara sekarang, maka jalur pelayaran berikutnya akan sampai ke Selat Sunda dan pantai selatan Pulau Jawa. Akan tetapi jika jalur perdagangan ini memasuki Selat Malaka, maka dapat dipastikan bahwa kapal-kapal pedagang itu akan singgah di Tumasik sebelum meneruskan pelayaran ke wilayah lain, khususnya yang menuju Cina. Jalur pelayarannya menyusuri pantai timur Sumatera, melewati Malaka, Tumasik, Banten, dan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Oleh karena itu, tidak dapat pula dipastikan kapan Islam masuk ke Singapura. Hanya saja mengingat aktivitas perdagangan di Tumasik cukup ramai dan berdasarkan sumber di atas bahwa Tumasik juga merupakan kota dagang yang besar pada saat itu, kuat dugaan bahwa komunitas Muslim telah tumbuh di sana antara abad ke-8 dan ke-11 Masehi. Sebagaimana berikut di atas, Singapura dulu Tumasik sendiri menempati posisi yang strategis dan karenanya mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Sejak masa kuno, Tumasik telah menjadi kota pelabuhan yang ramai disinggahi kapal-kapal pedagang dari berbagai belahan dunia, India, Persia, Arab, dan termasuk Eropa. Bahkan sejak pertengahan abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20, Singapura menjadi pusat informasi dan komunikasi dakwah Islam melalui produksi, reproduksi, dan distribusi kitab-kitab cetak keagamaan dari wilayah Asia Tenggara maupun Timur Tengah dan Eropa. Kutipan panjang di atas antara lain menjelaskan bahwa abad ke-8 sampai ke-11 Masehi, para pedagang Muslim dari Arab dan Persia telah menempuh pelayaran sampai ke Samudra Hindia. Bangsa India dan Arab mengembangkan basis perdagangan dan pemukiman mereka di sebelah selatan India, Sri Lanka, dan pantai Coromandel. Melalui basis mereka di Konkan dan Gujarat. Selanjutnya mereka terus mengembangkan perdagangannya sampai ke Guangzhou di Cina Selatan. Abad ke-10 Masehi merupakan perkembangan lebih lanjut dari hubungan dagang antara Timur Tengah dan Asia Tenggara melalui pelabuhan-pelabuhan di anak benua India. Perlu dicatat bahwa Geoff Wade menyertakan catatan perjalanan dari sumber Arab dan sumber Cina yang relatif kurang dimanfaatkan dan mengkaji Islam di Asia Tenggara, dan khususnya dalam kaitannya dengan Timur Tengah. Ia menyebutkan dan mengutip kitab Ajaib al-Hid
Buzur Ibnu Syahriar, kitab tentang keindahan-keindahan India, ditulis 950 Masehi. Buzur Ibn Syahriar telah melakukan perjalanan dari Sohar ke Cina pada tahun 1882 dan 912 dengan mengarungi Samudra India dan tempat-tempat lain sesudahnya di bagian timur dan India. Baiklah, selanjutnya saya akan review materi Islam di Thailand Selatan. Thailand Selatan merupakan sejumlah kawasan di Thailand yang berbatasan dengan semenanjung Malaysia. Tempat ini terdiri dari 14 wilayah yang diantaranya adalah wilayah Narathiwat, wilayah Patani, wilayah Yala, wilayah Songkhla, dan wilayah Satun. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu dan beragama Islam meskipun Thailand diperintah oleh kerajaan Buddha. Seperti di Indonesia, Thailand juga merupakan negara majemuk. Thailand adalah negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Buddha. Jumlah muslimnya sekitar 5% dan Kristen kurang dari 1%. Dalam masyarakat yang pluralistik, dalam hal interaksinya tergantung pada pemahaman pribadi dan masing-masing komunitas agama. Muslim yang jumlahnya sekitar 1 miliar menjadi komunitas agama mayoritas dan minoritas di berbagai negara di dunia. Indonesia 180 juta memiliki populasi muslim terbesar di dunia, diikuti oleh Pakistan 1.109 juta dan Bangladesh 107 juta. Negara-negara muslim Timur Tengah seperti Arab Saudi 13 juta, Turki 52 juta, dan Iran 50 juta memiliki populasi yang relatif lebih kecil, sementara India, Cina, Australia, AS, Inggris, dan Thailand memiliki minoritas muslim yang signifikan jumlahnya. Muslim Thailand juga sama seperti di Sri Lanka dan Burma, merupakan 3 contoh negara di dunia di mana komunitas minoritas muslim yang tinggal di negara yang minoritas Buddha. Di Thailand, penduduk muslim sekitar 8% dari 62 juta populasi dan sekitar 2/3-nya tinggal di 3 provinsi yang terus bergolak, yaitu Provinsi Patani, Yala, Narathiwat. Ada 1 provinsi mayoritas muslim, yaitu Satun, tetapi mereka tidak tergabung dalam ketiga daerah yang bergolak tersebut karena sebagian besar mereka berasal dari etnis lokal Thailand atau pendatang dari non-Melayu. Sejarah Islam di Thailand Selatan. Pada masa paling awal datangnya Islam ke wilayah Thailand Selatan atau Patani atau Asia Tenggara pada umumnya sekitar abad ke-14 sampai abad ke-17 hampir tidak ada konflik antara Muslim di Kesultanan Pantai dan umat Buddha di sekitarnya. Kalaupun ada konflik dan perang pada saat itu adalah untuk saling menaklukkan dan menguasai, tetapi masing-masing pihak memiliki kedaulatannya sendiri. Konflik baru terjadi secara sistematis ketika pada masa Raja Kerajaan Siam, Chulalongkorn. Hal ini terjadi karena ia terpengaruh oleh nasionalisme Barat, memperkenalkan model bangsa-bangsa dengan menerapkan batas wilayah kerajaan secara ketat di mana kawasan semenanjung Malaya atau pantai atau Patani Raya yang semula dikuasai oleh Kesultanan Patani Islam
dimasukkan ke dalam wilayah kerajaan Siam. Komunitas Muslim di Thailand secara umum bisa dikatakan bersifat plural dari segi asal-usul, namun sebagian sangat besar untuk dikatakan hampir keseluruhan Muslim yang tinggal di provinsi yang berbatasan dengan Malaysia, yaitu Provinsi Patani, ialah Narathiwat yang hingga kini masih terjadi konflik berkepanjangan, bisa dikatakan merupakan suku yang tunggal, yaitu suku Melayu atau Muslim Melayu. Sebagian bekas kesultanan Muslim yang besar dan berwibawa, komunitas Muslim di 3 wilayah ini memiliki kepercayaan diri yang besar. Rekrutmen kepemimpinan untuk melawan kerajaan Thailand atau pemerintahan pusat di awal-awal kemerdekaannya masih berasal dari keluarga dekat keraton yang tinggal di wilayah Patani maupun tinggal di Malaysia, wilayah dekat perbatasan, karena terusir namun karena kekejaman kerajaan Siam ke kerajaan Thailand atau pemerintahan pusat dan juga campur tangan dari Eropa di masa lalu, maka mereka kehilangan kepemimpinan politik yang kuat berasal dari elit keraton. Di samping elit keraton, kepemimpinan masyarakat di pantai juga berasal dari kalangan pondok pesantren. Sebenarnya mereka itu merupakan kepemimpinan kultural atau informal. Karena kurangnya kepemimpinan dari keraton, maka mereka pun harus tampil. Hal ini disebabkan dari berbagai kebijakan pemerintah pusat yang bersentuhan langsung dengan kebijakan pendidikan pesantren, seperti larangan penggunaan bahasa Melayu secara formal dan larangan tradisi kultural lainnya, yang notabene merupakan tradisi Melayu yang juga diklaim sebagai tradisi Islam itu sendiri. Pada periode berikutnya, perlawanan dengan pemerintahan pusat dari pemimpin yang banyak berasal dari kalangan tradisi atau pemimpin kultural sebagai pemimpin pondok, bersamaan muncul pada pemimpin terdidik namun memiliki penguasaan agama yang kuat sehingga pengaruhnya meluas di masyarakat. Baiklah, demikianlah hasil review dari materi Islam di Thailand Selatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.